Saya sama sekali tidak melihat ada rahmatan lil alamin di sana. Saya sama sekali tidak melihat toleransi. Saya sama sekali tidak melihat wajah Islam yang seringkali dipamerkan selama ini yang baik-baik. Dengan kejadian ini saya tidak melihat adanya rahmat di sana. Justru persekusi, justru intoleransi, dan justru kejahatan yang saya saksikan yang terjadi dalam penolakan perayaan ibadah Natal itu. Bismil abi wal ibni warohil kudus al ilahu wahid. Shalom teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Kristen Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, bahkan yang sudah share video-video dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Teman-teman, pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai kasus yang terjadi baru-baru ini di Sulawesi Utara tentang pelarangan ibadah Natal oleh oknum-oknum tertentu, teman-teman, ya. Kita tahu bersama bahwa Natal itu adalah hari raya besar orang Kristen yang dirayakan tidak hanya di gereja, teman-teman, tetapi juga bisa dirayakan di rumah dengan banyak orang yang datang bersilaturahmi, datang mengucapkan selamat Natal. Tetapi apa yang terjadi jika perayaan Natal itu dihalangi, dilarang, bahkan diprotes oleh warga, teman-teman? Ya, ini adalah sebuah intoleransi yang sangat-sangat membingungkan di bangsa ini, kok masih terjadi seperti itu. Bayangkan ketika mereka misalkan merayakan hari raya Idul Fitri dan ketika itu tidak dilakukan di masjid dan mereka sedang merayakan di rumah dengan banyak orang yang datang bersilaturahmi mengucapkan hari raya Idul Fitri, kita datang melarang mereka. Apa yang terjadi, teman-teman? Kita datang protes mereka, apa yang terjadi? Pasti demo berjilid-jilid di bangsa ini. Ini luar biasa, teman-teman, ya. Dilansir dari Detik Sulsel, ya, menuliskan viral jemaat gereja di Sulawesi Utara atau Sulut dilarang beribadah gegara pakai rumah pribadi. Ya, teman-teman, seperti yang saya katakan bahwa seringkali di dalam acara-acara besar orang Kristen, rumah pribadi itu bisa dipakai karena banyak yang silaturahmi. Dalam berita tersebut menuliskan viral di media sosial jemaat gereja Advent Ratatotok di Beloang, ya, Timur, Sulawesi Utara dilarang melaksanakan ibadah Natal. Warga melarang karena jemaat gereja beribadah di rumah pribadi, ya. Dalam video beredar tampak seorang wanita terlibat adu mulut dengan salah satu jemaat gereja. Mereka menyebut bahwa tempat tersebut tidak bisa digelar ibadah. Tampak seorang wanita yang protes, tidak hanya terlibat cekcok dengan suara keras, dia juga mengacungkan jari telunjuk ke wajah salah satu jemaat yang gereja yang sedang memberi penjelasan. Sang wanita itu lantas mengancam jemaat gereja jika tetap melaksanakan ibadah di rumah tersebut. Nah, ini teman-teman, ya, menunjukkan jari telunjuk di wajah orang yang sedang menjelaskan, bahkan juga memberikan ancaman. Dan tentu saja ketika memberikan ancaman, itu sudah melanggar hukum di bangsa ini, teman-teman, ya. Sudah melanggar aturan-aturan yang berlaku di bangsa ini. Ancamannya itu tidak tertuliskan di sini, teman-teman, tapi tentu saja kalau itu sudah bersifat ancaman, itu sudah pidana sebetulnya, yang mengancam orang yang memiliki haknya sebagai warga untuk melakukan ibadah. Ini luar biasa, teman-teman, bangsa kita ini, ya. Luar biasa, ini wanita pula yang melakukannya. Saya bingung, apa motivasinya dia melakukan itu? Apa dasarnya? Apa sih yang melatar belakangi sehingga mereka itu sama sekali tidak senang dengan orang Kristen yang melakukan ibadah, gitu loh. Apa latar belakangnya? Apa yang memotivasi mereka? Kenapa mereka tidak suka? Ya. Kalau misalkan mereka coba berpikir sejenak, teman-teman, seandainya saja itu terjadi dalam uh, agama mereka, orang Kristen melakukan itu terhadap mereka, mereka pasti akan marah luar biasa. Mereka pasti akan demo. Mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat-sangat luar biasa. Mereka akan melakukan hal-hal yang tidak apa namanya, ya, yang sudah di luar daripada yang kita bayangkan, teman-teman. Bayangkan Ahok misalkan, dia hanya mengatakan mengenai Al-Maidah itu, teman-teman. Itu lihat yang demo. Lihat apa yang terjadi di bangsa ini. Luar biasa kan?
Nah, dilanjutkan Kapolres Botim AKBP Nyoman itu ya, Nyoman mengatakan bahwa dia membenarkan ya insiden tersebut ya. Menurutnya 20 warga desa Buyat Selatan, Kecamatan Kota Bunan ya, melarang pelaksanaan ibadah di rumah itu, teman-teman. Dan Kapolres itu mengatakan telah terjadi protes oleh sekitar 20 orang masyarakat terhadap pelaksanaan rangkaian ibadah Natal yang dilaksanakan oleh jemaat gereja Advent Rata Totok di salah satu rumah yang berada di desa Buyat ya, Selatan, kata Nyoman. Nyoman menuturkan warga protes karena rumah pribadi digunakan sebagai tempat ibadah, padahal kata dia pihak gereja belum memenuhi syarat sesuai aturan pendirian rumah ibadah. Pemilik rumah menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah, namun dalam prosesnya pihak gereja Advent Rota Totok belum memenuhi syarat dan ketentuan pendirian tempat ibadah di rumah tersebut, ungkapnya. Nyoman melanjutkan, hal ini pernah dibahas Rabu sekitar pukul 11.45 Wita di kantor camat Kabupaten Kota Bunan. Pihak pimpinan Kecamatan Kota Bunan mengundang pihak gereja Advent Rata Totok bertemu dan membahas hal tersebut. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya mendapati beberapa kesepakatan, yaitu pemerintah desa akan mencari tahu identitas pemilik lahan, pendiri bangunan, serta pendeta. Tak hanya itu, pihaknya akan membuat surat untuk memfasilitasi pemenuhan persyaratan pendirian tempat ibadah. Pemerintah kecamatan bersedia memfasilitasi pertemuan antara pihak gereja dan pihak desa, tuturnya. Ya teman-teman, ini adalah proses-proses yang sudah terjadi, dan kalau ibadah di rumah itu adalah untuk sementara sih sebetulnya teman-teman, sambil menunggu proses-proses itu terjadi. Dan kebetulan saja ibadah Natal itu sudah berlangsung dan urusan-urusan mengenai pembangunan gereja itu belum selesai dilaksanakan, sehingga ya mau bagaimana lagi, ibadah tetap harus dijalankan walaupun itu di rumah. Dan bisa jadi jemaat itu berpikir bahwa ya orang Islam juga kalau misalkan merayakan hari raya Idul Fitri ya mereka juga bisa di rumah, ada orang silaturahmi dan lain sebagainya, bisa jadi. Dan ini untuk sementara, tempat ini akan digunakan gitu loh, untuk sementara, bayangkan, sementara, tidak untuk selama-lamanya, tidak untuk di situ terus. Dan kalau misalkan seluruh persyaratan pembangunan gereja itu sudah selesai dikerjakan dan gereja sudah ada, yang nggak mungkin mereka ibadah di rumah itu, teman-teman, ya. Dan saya yakin nggak mungkin mereka melakukan di rumah itu. Tetapi itulah yang terjadi, teman-teman, ya. Sekali lagi, seandainya mereka berpikir, mencoba sejenak untuk merenungkan, jika saja hal itu terjadi kepada mereka, jika saja hal itu orang Kristen melakukannya kepada mereka, mereka sedang ibadah, mereka sedang bersilaturahmi di dalam acara-acara besar mereka, lalu kemudian ada kelompok-kelompok dari Kristen, katakanlah, datang melarang mereka, jangan di sini karena ini bukan masjid, ini adalah rumah pribadi, tidak boleh ada silaturahmi di sini, tidak boleh ada merayakan ucapan syukur. Ucapan syukur itu adalah bentuk ibadah kepada Tuhan, teman-teman. Itu harus dicatat. Nah, dan jika itu terjadi, teman-teman, apa yang terjadi? Mereka pasti akan marah besar. Saya coba berpikir bahwa lama-lama orang berdoa saja di dalam rumah pribadinya itu bisa dilarang loh. Karena berdoa itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Berdoa itu adalah kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, dan itu adalah bentuk penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Dan kalau begini terus lama-lama, tetangga saya itu misalkan dia model-model seperti akan melarang saya untuk berdoa di rumah. Karena itu bukan di gereja gitu loh. Nah, inilah yang terjadi di bangsa kita, teman-teman. Inilah yang sedang terjadi di bangsa kita. Nah, teman-teman bisa melihat beritanya tersebut dan bisa membacanya sendiri tentang yang terjadi ini. Dan apa pendapat teman-teman tentang situasi ini? Apa yang kalian pikirkan tentang situasi ini? Apakah apa yang dilakukan oleh ibu tersebut yang mengancam, bayangkan teman, mengancam, itu bisa dibenarkan atau bagaimana? Ya, karena dalam bayangan saya, lama kelamaan kita berdoa saja di dalam rumah, kita bisa dilarang, teman-teman, karena itu tidak dilakukan di gereja. Dan bayangkan jika saudara-saudara umat Islam mereka berdoa di dalam rumah dan tidak dilakukan di dalam masjid, dilarang oleh orang Kristen, apa yang terjadi?
Apakah dalam bayangan teman-teman berdoa itu bukan ibadah? Dan ini hanya dilakukan dalam 1 kali setahun, yaitu perayaan raya Natal. Dan itu dilarang. Ini luar biasa teman-teman, konyolnya minta ampun. Dan intoleransi di bangsa ini begitu meningkat hari demi hari, tahun demi tahun. Saya tidak tahu sampai kapan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini tidak sama sekali mencerminkan tentang agama yang rahmatan lil alamin. Sama sekali saya tidak melihat di sana. Tetapi tentu saja mereka tidak mewakili umat Islam pada umumnya. Coba kita lihat Habib Jafar. Coba kita lihat misalkan Tretan Muslim. Tidak melakukan hal yang seperti mereka lakukan. Ya. Apa pendapat teman-teman tentang hal ini? Silakan tulis dalam kolom komentar. Ya. Video kita hari ini sampai di sini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.